Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kelanjutan kali ini, Kakak akan melanjutkan materi persamaan kuadrat. Video sebelumnya bisa ditonton, yaitu tentang menentukan nilai-nilai ABC pada persamaan kuadrat. Nah, di sini Kakak akan lanjutkan penggunaan atau kegunaan ABC itu pada beberapa rumus-rumus. Jadi, judul pada video ini adalah rumus-rumus persamaan kuadrat. Rumus-rumus pada persamaan kuadrat. Nah, pertama-tama kakak ingatkan lagi, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, rumus yang pertama itu adalah yang sering disebut quadratic formula. Nah, quadratic formula ini adalah rumus untuk kalau kita gagal memfaktorkan atau kita mau mencari langsung akar-akar persamaan kuadrat tanpa memfaktorisasi. Apa sih rumus quadratic formula? Rumusnya yaitu X1, 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini adalah rumus pertama yang ada di persamaan kuadrat. Memang keseringan kita akan menggunakan faktorisasi ya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Tapi kakak mau mengelompokkan setelah kita bisa menentukan ABC, teman-teman tahu rumus-rumus yang terkait dengan ABC. Biar apa sih pentingnya bisa tahu atau menentukan nilai ABC itu buat apa? Karena ada rumus-rumus yang terkait dengan ABC ini. Nah, contoh penggunaan rumus ini. Misalkan teman-teman punya persamaan kuadrat berapa ya? Misalkan 2x kuadrat ya, yang agak susah untuk difaktorkan biasanya kan x kuadrat yang koefisiennya atau a-nya bukan 1. 2x kuadrat random saja min 3x plus 5 mungkin sama dengan 0. Nah, salah satu cara untuk mengetahui solusi atau akar-akarnya adalah pakai rumus itu tuh. Kompetensi pertamanya adalah tahu berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C. A tentu saja adalah 2, B adalah min 3, C-nya adalah 5. Maka menggunakan rumus kuadratik formulanya adalah X1, 2 sama dengan min B. Berarti min 3 plus minus akar B kuadrat min 3 kuadrat min 4 kali A kali C dibagi dengan 2A. Min 3 berarti positif 3 plus minus akar 9 min 8 kali 5. Oh, ini berarti 9 min 40 ya. Gagal teman-teman kalau 9 min 40 karena akarnya nanti negatif. Berarti kakak ralat ini ganti min 5 saja ya. Karena kalau akarnya negatif, kita belum belajar itu untuk tingkat ini. Dia nanti akan kompleks number. Nah, berarti C-nya kita ganti dengan min 5 sehingga min 4 kali 2 kali min 5 jadi plus 40. 2 kali 2 adalah 4. Nah, 3 plus minus ini jadi 49 per 4. Nah,
Kegunaan plus minus ini adalah untuk menentukan untuk memang ada dua gitu ya. Solusi dari persamaan kuadrat memang maksimal adalah dua. Nah, plus minus ini untuk mengcover itu. Jadi teman-teman bisa X1-nya adalah yang terserah mau 3 min boleh. Akar 49 adalah 7 ya. Per 4. Dan X2-nya adalah 3 plus per 4. 3 min 7 berarti min 4 per 4. Berarti akar yang pertama adalah min 1. Akar yang kedua adalah 10 per 4. 10 per 4 berarti adalah 5 per 2 kalau disimplify. Nah, berarti kegunaan pertama hasil identifikasi ABC yaitu untuk rumus kuadratik formula, yaitu kuadratik formula itu untuk mencari akar-akar. Nah, berarti solusi atau akar-akarnya adalah min 1 dan 5 per 2. Nah, itu adalah rumus pertama yang digunakan atau yang harus diketahui pada persamaan kuadrat. Nah, rumus kedua itu adalah kakak mulai dari rumus diskriminan dulu deh. Diskriminan. Apa rumus diskriminan? Rumus diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, tadi udah kelihatan ya ada B kuadrat min 4AC. Betul. Di kuadratik formula ada rumus diskriminannya. Betul sekali. Nah, apa kegunaan diskriminan? Kegunaan diskriminan banyak sekali. Kegunaan diskriminan itu adalah satu, untuk mendeteksi jenis akar. Ya, mendeteksi jenis akar. Jenis akar itu ada apa? Jenis akar itu ada yang real, ada yang tidak real. Gitu. Nah, jenis akar real ini sekalian aja. Jenis akar real itu nanti D lebih besar sama dengan 0. Kalau tidak real, D lebih kecil dari 0. Nah, kemudian untuk apa lagi? Untuk mengetahui banyaknya titik potong. Untuk mengetahui banyak titik potong terhadap sumbu X. SB itu kakak singkat sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X itu ada 3 jenis, yaitu memotong pada 2 titik, menyinggung pada 1 titik, yang ketiga tidak memotong. Tidak memotong sumbu X. Nah, masing-masing syaratnya memotong pada 2 titik itu syaratnya diskriminannya lebih besar dari 0. Menyinggung pada 1 titik diskriminannya sama dengan 0. Dan tidak memotong itu diskriminannya kurang dari 0. Nah, contoh penggunaan. Misalkan ada persamaan kuadrat tadi 2x kuadrat plus 3x ya nggak apa-apa, plus 3x dan plus 5. Nah, tadi kita cari D-nya. Oh ya, tentukan dulu ABC-nya. A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, C-nya adalah 5. Nah, berarti diskriminannya 3 kuadrat min 4 kali A kali C.
9 min 4 kali 2 min 8 min 40 jadinya. 9 min 40 berarti min 31. Nah, diskriminannya min 31 nih. Min 31 itu berarti diskriminannya negatif. Maka bisa dipastikan bahwa persamaan kuadrat ini ya tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X efeknya apa? Efeknya adalah tidak punya solusi, tidak punya solusi bilangan real. Gitu. Nah, itu rumus yang kedua, diskriminan. Kemudian rumus yang ketiga ini rumus yang ketiga, rumus penjumlahan, rumus perkalian, rumus pengurangan. Penjumlahan, perkalian apa? Akar-akar. Nah, ini kakak jadi 1. Gitu ya. Nah, jika ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki akar-akar penyelesaian adalah x1 dan x2, maka berlaku rumus yaitu 1. Rumus penjumlahan akar-akar. Apa rumusnya? Penjumlahan akar-akar yaitu x1 plus x2 sama dengan min b per a. Yang kedua adalah rumus perkalian akar-akar, yaitu x1 dikali x2 c per a. Yang ketiga, selisih akar-akar. Karena kita kadang nggak tahu mana yang lebih besar gitu ya. Nah, biasanya pakai harga mutlak kalau selisih ini. Yaitu rumusnya akar D per harga mutlak dari nilai A. Nah, ini ada 3 rumus yang sangat terkenal gitu ya. 3 rumus andalan ketika kita menghadapi soal persamaan kuadrat. Contoh. Misalkan kita punya persamaan kuadrat 3x kuadrat plus berapa ya? Mungkin 15x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, tanpa perlu kita cari x1 dan x2-nya ya. Dengan kita mengetahui pertama-tama nilai A, nilai B dan nilai C, kita bisa langsung tahu tuh tanpa perlu mencari x1 dan x2 atau akar-akarnya. Yang pertama, kalau ditanya penjumlahan, akar-akar. Nah, penjumlahan akar-akar itu adalah x1 ditambah x2, yaitu min b per a. Nah, b-nya udah ada, yaitu min 15 per 3 sama dengan min 5. Terus perkalian akar-akar.
X1 dikali X2, yaitu C per A. Maka rumusnya adalah 5/3. Dan ketika ditanya selisih, nah selisih akar-akar itu berarti adalah X1 min X2 dalam harga mutlak, karena kita nggak tahu siapa yang lebih besar. Berarti akar D. Akar D itu adalah akar B kuadrat min 4AC per mutlak A. Nah berarti akar B kuadrat 15 kuadrat min 4 kali A kali C per mutlak A. Karena A-nya adalah positif, ya tidak terlalu berpengaruh. 15 kuadrat 225 min 4 kali 3 kali 5 adalah min 60 per 3. 225 dikurang 60 adalah 165. Nah mungkin memang akar-akarnya bukan merupakan bilangan bulat, teman-teman. Nah jadi biarkan saja, selisihnya adalah seperti ini. Nah rumus yang terakhir yang akan kakak bahas terkait dengan ABC, yaitu adalah mencari sumbu simetri, tulisnya mencari sumbu simetri atau lebih kenal dengan simbol XP, dan mencari nilai optimum. Nilai optimum itu bisa dua, bisa maksimum atau minimum. Nah di persamaan kuadrat ini salah satu aja nih, maksimum atau minimum, nggak bisa sekaligus ya. Maksimum itu terjadi kalau A-nya positif, minimum itu terjadi kebalik. Maksimum itu terjadi kalau A-nya negatif, kalau minimum terjadi kalau A-nya positif. Nah, apa rumusnya? Nah, sumbu simetri atau XP. Nah, ini jangan tertukar sama penjumlahan karena mirip. Cuma ada duanya, min B per 2A. Nah, kalau nilai optimum itu simbolnya adalah YP, yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, YP itu sebenarnya ada beberapa alternatif ya. Kalau XP-nya mudah untuk disubstitusi, ya substitusi aja ke persamaan kuadrat. Kalau XP-nya pecahan, untuk disubstitusi baru kita gunakan atau keluarkan rumus ini. Atau soal itu langsung menanyakan nilainya, nilai optimum, ya udah tanpa perlu nyari XP-nya, kita cari pakai rumus langsung. Seperti itu. Contoh penggunaannya, jika kita punya persamaan kuadrat, misalkan X kuadrat plus 7X plus berapa ya? 4 mungkin ya. Nah, berarti XP-nya atau sumbu simetrinya, oh ya, jangan lupa identifikasi dulu nilai A, nilai B, nilai C. A-nya 1, B-nya 7, C-nya 4. Berarti XP-nya min B per 2A. B-nya adalah min 7, A-nya adalah 1. Berarti XP-nya adalah min 7 per 2. Sumbu simetrinya adalah min 7 per 2.
Kemudian YP-nya B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat 7 kuadrat min 4A kali 1 kali C. C-nya adalah 4 per min 4A min 4 dikali 1. 49 min 16 per min 4. 49 min 16 adalah 33 ya. Ya, berarti nilainya nilai minimum karena A-nya positif. Ya, YP-nya berarti adalah min 33 per 4. Nah, itulah tadi teman Kazo semua beberapa formula yang terkait dengan nilai-nilai A, B, C yang kompetensinya harus kita kuasai tuh, menentukan nilai A, B, C, karena ada rumus-rumusnya kebanyakan menggunakan nilai-nilai A, B, C tersebut. Baik, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.